Oke, baiklah. Kita sudah sampai di Desa Surabaya atau Dusun Surabaya di Kecamatan Bangianggung, dan di hadapan kita sudah ada salah satu rumah yang cukup fenomenal kalau saya lihat, karena ini adalah rumah dari raja atau dalom di Desa Surabaya, dan inilah Lamban Tuha. Mari kita coba lihat bagaimana secara detail dari Lamban Tuha. Kita melihatnya sosok Lamban Tuha adalah sosok yang begitu gagah, kemudian dengan atap yang menjulang dan penuh dengan struktur-struktur yang mengagumkan. Kita bisa lebih detail lagi ke sana. Lalu di bagian bawah dari Lamban Tuha, yang ini yang cukup unik, sependek pengetahuan kami, kita tidak menemukan sistem struktur yang ada di rumah-rumah tradisional di Sumatera Selatan. Struktur bawah Lamban Tuha itu adalah struktur yang memang didesain untuk bisa mampu beradaptasi dengan gempa bumi. Seperti bahwa daerah Ranau itu benar-benar punya potensi gempa bumi yang cukup lumayan banyak dengan adanya Gunung Seminung, dan kita melihat bagaimana Lamban Tuha bisa beradaptasi dengan gempa bumi. Di sini kita lihat ada yang namanya sistem struktur balok susun. Sistem struktur bawah atau kolong Lamban Tuha yang cukup unik adalah kalindang. Kalindang ini merupakan sistem struktur balok susun, di mana sistem struktur balok susun ini akan menopang bagian depan dan bagian belakang dari Lamban Tuha. Kita lihat bagaimana Lamban Tuha juga prinsipnya hanya menempel di bumi, dan pemisahan antara kayu dan bumi itu adalah batu. Batu ini selain dia menumpu, dia memisahkan pengaruh air tanah dari tanah ke kayu, karena memang tidak bisa bersentuhan sehingga dia dipisahkan. Tetapi di satu sisi batu-batu ini menumpu dengan sistem struktur goyang. Sistem struktur goyang itu adalah sistem struktur yang disinyalir mampu beradaptasi dengan gempa bumi. Dan kita lihat bagaimana piawainya. Sistem struktur ini mereka meletakkan ijuk di bagian bawah. Nah, ini cukup misteri, tapi kita mencoba berhipotesa bahwa ijuk ini adalah salah satu usaha untuk memperbesar bidang gesek. Jadi kekasaran dari ijuk itu akan menjadi pengaruh terhadap pada saat dia ada gempa, kasarnya ijuk. Atau juga ada yang berhipotesa bahwa ini adalah bagian untuk mengatasi kelembapan. Jadi kelembapan di dalam pertemuan ini dan ini antara kalindang dan batunya sendiri itu akan teratasi dengan ini, karena ijuk akan menyerap airnya itu. Dan terlihat bahwa ijuk itu memang ada di setiap sisi Lamban Tuha. Nah, selain kalindang, Lamban Tuha juga menggunakan sistem struktur yang namanya tiang kolong. Tiang kolong ini sistemnya juga terlepas, terutama yang di bagian ini juga dia diikat dari balok, ikat balok bawah yang kalau orang modern ngomongnya slope ikatan, dan ikatan di atas itu juga ikatan yang free. Jadi dia tidak kaku antara balok ini dan balok ini. Kita bisa melihat bahwa ini hanya dicowak, dan ini ke balok atas juga dicowak, sehingga masih kalaupun ada gaya dahara horizontal, dia akan tetap bergoyang. Itu yang pertama, bagaimana si kalindang menjadi hal yang sangat spesifik di dalam Lamban Tuha. Ini salah satu keistimewaan dari Lamban Tuha adalah konstruksi kalindangnya. Dan ini di Sumsel belum kami temukan. Yang kami temukan, ya kita bisa lihat ada rumah di rumah tradisional Sumatera Utara, rumah Bolon juga menggunakan ini. Dan di Sulawesi juga ada. Jadi untuk kasus Sumatera Selatan, salah satu keistimewaan dari Lamban Tuha adalah si kalindangnya. Oke, baiklah. Tadi kita sudah melihat bagaimana struktur bawah dari Lamban Tuha. Kita coba melihat ruangan. Yang di hadapan kita ada namanya jan. Jan itu tangga. Tapi penggunaan tangga di Lamban Tuha itu memang dibagi berdasarkan status sosial.
Jadi tangga bagian depan itu hanya boleh dilewati oleh laki-laki yang punya status sosial di level raja, di level yang status sosial tinggi. Sedangkan di tangga di bagian belakang itu hanya boleh dilewati oleh wanita dan dengan laki-laki yang punya status sosial yang lebih rendah. Mari kita ke atas. Begitu kita sudah sampai ke jan tangga, kita akan disambut dengan namanya lepau. Lepau ini fungsinya jadi ruang perantara atau ruang penyambut untuk para tetamu yang ada di sini. Kemudian dari lepau kita akan masuk ke dalam ruangan. Ini ada juga ruangan penyambut, ya, ruangan penyambut. Dan kita akan dihadapkan dengan satu ruang besar. Satu ruang besar ini bernama lapang. Dan inilah tempat kalau ada acara, tempat bagi para raja, tempat bagi laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi. Dan kita melihat ada memang jendela yang dibuka, kemudian juga di sini juga ada satu lubang yang untuk pencahayaan dari luar. Nah, setelah kita di ruangan ini, kita akan masuk ke ruangan yang namanya lapang doh. Lapang doh ini bisa digunakan untuk laki-laki yang punya status yang lebih rendah dari status sultan tadi. Dan di sebelahnya itu juga ada tempat untuk para wanita. Untuk para wanita. Dan para tetamu wanita dan laki-laki yang tidak memiliki status yang tinggi, dia harus lewat tangga di belakang dan harus lewat pintu ini. Dan untuk sirkulasi ke depan dan ke belakang itu ada jalan di luar. Nah, ini sendiri ada satu balok yang dulunya ini tidak boleh diduduki. Ada larangan bahwa balok ini tidak boleh diduduki karena ada, kalau saya melihatnya ada pembatas maya antara status sosial. Dan kemudian kita juga akan tahu ada ruangan di atas, ruangan di bawah atap yang memang fungsinya itu untuk menyimpan, untuk gudang, untuk menyimpan pusaka, untuk menyimpan barang-barang keseharian di atasnya. Dan ini cukup luas, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya seperti 3 lantai. Rumah ini seperti 3 lantai dengan pembagian yang tegas. Jadi Lamban Tuha memiliki satu aturan yang memang benar-benar harus dipatuhi. Apalagi ini adalah rumah dari Dalom atau rumah dari dalam level raja. Itu kira-kira yang bisa kami jelaskan dari bagaimana struktur dan fungsi Lamban Tuha. Semoga apa yang kami menjelaskan ini bisa bermanfaat dan kami mohon adanya perbaikan atau komentar jika apa yang kami ungkapkan itu tidak sesuai, karena kami juga masih melakukan pendataan dan survei. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.